Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Islam di Thailand. Penjelasan pertama yaitu dari saya sendiri, Cynthia Astuti, di mana saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai beberapa poin yang ada di dalam makalah kami yang telah kami share sebelumnya di grup. Poin pertama yaitu mengenai tradisi dan juga kebudayaan Thailand. Masyarakat Thailand menggabungkan antara kepercayaan budaya dengan karakteristik asli orang Thailand yang mereka kenal dengan hari modern Thailand yang dipengaruhi oleh India kuno, Cina, Kamboja, serta kebudayaan-kebudayaan prasejarah Asia Tenggara lainnya. Dan hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan ataupun kepercayaan akan animisme Hindu dan juga Buddha. Kesenian yang ada di Thailand dan juga arsitektur candi yang berevolusi dari berbagai sumber, salah satunya seperti arsitektur kamar. Dan selanjutnya mengenai keagamaan yang ada di Thailand, agama yang dominan yaitu agama Buddha, di mana agama ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan akan roh-roh leluhur yang mereka masukkan ke dalam kepercayaan agama mereka yaitu agama Buddha. Selanjutnya poin kedua mengenai sejarah masuknya Islam di Thailand. Mengenai sejarah ini ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Thailand sejak abad ke-10 di mana hal tersebut melalui perdagangan orang-orang Arab. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Thailand sekitar abad ke-13 di mana pada saat itu Ayutthaya merupakan raja daripada Sukhothai dan ia sangat mementingkan adanya perdagangan, dan perdagangan inilah yang merupakan jalur di mana Islam mendekatkan kepada Thailand. Selanjutnya ada juga teori yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Thailand itu melalui kerajaan Samudra Pasai dari Aceh. Karena apabila kita melihat peta Thailand, maka kita akan menemukan beberapa daerah Thailand di mana daerah tersebut berpenduduk oleh mayoritas Muslim, dan daerah tersebut terletak persis di sebelah negara-negara Melayu, khususnya di negara Malaysia. Itulah beberapa teori yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Thailand. Namun ada juga teori yang lain yang mengatakan bahwasanya Islam itu bukan masuk ke Thailand, tetapi memang pada dasarnya Islam itu sudah ada di Thailand sejak perkembangan ataupun penyebaran Islam pada zaman Jazirah Arab dahulu. Bahkan dipercaya bahwasanya Islam itu sudah ada di Thailand sebelum adanya kerajaan Thailand yang kita kenal sebagai Thailand Kingdom yang berdiri pada abad ke-9. Poin selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Islam di Thailand. Yang pertama yaitu dari segi pendidikan. Pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif untuk masyarakat Islam. Karena pada tahun 1923 Masehi, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim itu telah ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam pun harus diajarkan pendidikan kebangsaan serta pendidikan etika bangsa yang diambil dari intisari ajaran agama Buddha. Yang mengenai sisi kehidupan Muslim Thailand sebagai minoritas, yaitu pada agama Islam. Dalam tatanan sosial, Muslimah Thailand mendapatkan julukan yang kurang enak untuk didengar, yaitu Kaik ataupun Kaik, yang berarti orang luar, yang secara harfiah berarti pendatang ataupun orang yang menumpang. Dalam bahasa Thai, istilah ini juga selama berabad-abad sudah dikenal untuk menyebut kaum pendatang berkulit hitam dari daerah Melayu dan Asia Selatan. Orang-orang Thailand Islam menolak sebutan ini dan menyatakan bahwa kedatangan mereka, khususnya di kawasan Thailand Selatan, jauh lebih awal daripada kedatangan orang-orang Buddha yang ada di Thailand tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kerajaan Thailand dengan masyarakat Melayu Muslim tampak membaik. Putra mahkota kerajaan sering berkunjung ke provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. Pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian yang serius dari pihak kerajaan, dan tak kalah pentingnya bagi Melayu Muslim adalah
bahwa sejak tahun 1990-an mereka mulai mendapat kebebasan dalam menjalankan syariat Islam. Namun, keinginan untuk memperlakukan hukum Islam di wilayah tersebut harus mereka perjuangkan. Poin selanjutnya yaitu mengenai sejarah kerajaan besar Islam yang ada di Thailand. Asal mula penamaan Thailand dikaitkan dengan sebuah nama kerajaan yang berumur pendek, yakni Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kata akhir dari kerajaan tersebut yaitu Thai yang berarti bebas, kemudian menjadi Thailand pada tahun 1939. Sejak berdirinya sampai sekarang, negara ini berbentuk kerajaan. Kepala negaranya adalah Perdana Menteri yang dilantik oleh sang raja. Dalam sejarah diketahui bahwa Ayutthaya sebagai Raja Sukhothai pada abad ke-13 sangat mementingkan perdagangan. Jalur perdagangan inilah yang menjadi faktor-faktor dominan mendekatkan Islam kepada Ayutthaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada saat saya menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam yang ada di Thailand. Salah satu wilayah bagian selatan yang paling dikuasai oleh orang Muslim yaitu pada Provinsi Patani. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwasanya Patani merupakan salah satu kerajaan besar Melayu Islam yang berada di bawah pengaruh kerajaan Siam Sukhothai dan juga kerajaan Ayutthaya sampai pada tahun 1767 Masehi. Selanjutnya, ketika Patani mengalami kemunduran karena wafatnya Ratu Kuning tahun 1651, hal tersebut menjadi kesempatan Siam untuk mengambil alih kembali Patani yang telah diambil oleh Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1785. Dan sekitar tahun 1909, Patani secara resmi telah menjadi bagian daripada negara Thailand itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang D, yaitu sosial, politik, dan hukum yang ada di Thailand. Nah, yang pertama yaitu kondisi sosial di Thailand. Penduduk Thailand ini terdiri dari beberapa suku bangsa dengan suku bangsa asli yaitu Thai sebagai mayoritasnya. Dan agama yang banyak dianut dalam negara Thailand ini adalah agama Buddha. Dan mereka juga memiliki beberapa etnis. Yang pertama yaitu Cina, Laos, Vietnam, Mon, Melayu dan juga Cina dan juga India. Yang selanjutnya yaitu kondisi politik di Thailand. Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Sebagai raja juga berperan sebagai pelindung ajaran Buddhisme Thailand dan lambang jati diri persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu kondisi hukum di Thailand. Ada beberapa hukum di Thailand. Yang pertama yaitu hukum konstitusi. Hukum konstitusi ini adalah hukum paling tertinggi di Thailand yang menang atas undang-undang lainnya yang disahkan oleh parlemen. Yang kedua yaitu hukum kriminal, dan yang ketiga yaitu adalah hukum imigrasi. Selanjutnya yaitu yang poin E, perkembangan Islam di Thailand. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif terhadap Islam. Pada tahun 1923 Masehi, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan berpendidikan etika bangsa yang diambil dari intisari ajaran Buddha. Yang kedua yaitu kehidupan Muslim Thailand sebagai minoritas. Dalam tatanan sosial, Muslimin Thailand mendapatkan julukan yang kurang enak untuk didengar, yaitu Kaik atau Kaik, yang berarti orang luar, yang secara harfiah berarti pendatang atau orang yang baru, orang datang untuk menumpang. Yang selanjutnya itu adalah poin terakhir yang saya jelaskan, yaitu problematika umat Islam di Thailand. Umat Islam di Thailand tidak terlepas dari problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin dikarenakan mereka adalah orang yang minoritas. Mereka juga diharuskan memakai pakaian bukan Melayu dan mengadopsi nama-nama Thai bila mereka ingin memasuki sekolah-sekolah pemerintah atau mencari pekerjaan dalam dinas pemerintahan. Bahasa Melayu dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau digunakan dalam percakapan dengan pejabat pemerintah. Strategi pemerintah dalam mengantisipasinya adalah dengan memberikan keleluasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, serta mengajarkan masyarakat Muslim Melayu berperan dalam pembangunan Thailand.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Nama lain dari Thailand merupakan Muang Thai, berasal dari salah satu suku yang masih menetap di sana, yaitu suku Thai yang memiliki arti negara. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 mengakibatkan perubahan bentuk negara menjadi monarki konstitusional. Negara Thailand mengambil bentuk negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer, di mana kekuasaan dan wewenang raja bersifat terbatas, sedangkan urusan pemerintahan negara dipimpin atau dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja, yang berasal dari anggota-anggota parlemen dan biasanya merupakan pemimpin partai mayoritas. Selanjutnya yaitu konsep toleransi di Thailand. Secara kultural, baik dari segi agama, bahasa, dan budaya, minoritas Muslim Muang Thai yang tinggal di Thailand Selatan merupakan bangsa Melayu. Apalagi secara geografis berbatasan dengan negara-negara Melayu Malaysia. Sebenarnya Muslim Thailand lebih memilih untuk meninggalkan kerajaan Muang Thai dan bergabung dengan Malaysia. Hal ini karena mereka berpendapat dengan begitu mereka dapat hidup dengan masyarakat yang seagama, sebahasa, sebudaya, dan sebangsa. Di bawah pemerintahan Muang Thai yang menganut agama Buddha sebagai agama resmi negara, pemerintah Thai mencabut beberapa kebijakan, khususnya maklumat Rattanayom dari rezim lama, dan menunjukkan sikap politik kepada Muslim Thailand, seperti membiarkan atau memberikan kebebasan kepada minoritas Muslim untuk menganut atau menjalankan agamanya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.